Ada apa dengan foto? Ya, sudah nih, sudah direkam. Ya, minggu lalu kita sudah diskusi tentang measures of dispersion, walaupun baru pembukaan, baru pendahuluan. Measures of dispersion, atau tadi kalau yang sampul measures of dispersion, gitu ya. Measures of dispersion itu di kita, di Indonesia beragam. Ada yang menyebutkan ukuran penyimpangan, ada yang menyebutkan ukuran dispersi, apalagi itu, ukuran variasi. Nah, Anda senangnya yang mana boleh lah. Saya lebih suka misalnya udah saja ukuran dispersi. Saya tampilkan supaya ingat. Nah, yang ini nih. Nah, ini nih. Sudah nampak? Sudah. Sudah, Pak. Ya. Betul kan minggu ini yang ini ya? Masih ingat? Ya, Betul ya? Pak. Ya, jadi ada yang masuk. Nah ini ya, measures of dispersion atau sebut juga measures of variation, measures of variability ya. Kemudian, nah ini minggu lalu saya sudah sedikit membahas tentang ini. Ada ilustrasi dua mahasiswa, sudah kuliahnya sama, kelasnya sama, dosennya sama, di mana dua mahasiswa tersebut memperoleh nilai untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 mata kuliah. Ya, nilainya seperti ini. Ya, mahasiswa pertama mata kuliah statistiknya nilainya 75 ya. Ini ada 100 dan seterusnya begitu. Kalau tidak salah minggu lalu juga sudah dihitung berapa rata-ratanya. Masih ingat ya? Ingat ya? Masih. Ya, saya menyampaikan pertanyaan dari dua mahasiswa ini, mana prestasinya yang lebih baik, kan begitu ya? Nah, berbekal Anda ilmu rata-rata, kan begitu, untuk bisa menyimpulkan dua mahasiswa tersebut, kemudian dihitung rata-ratanya. Dan diperoleh berapa rata-ratanya? Masih ingat? 75. 75 untuk mahasiswa A ya. Rata-rata Anda ingat ya, X bar mahasiswa A 75. X bar mahasiswa B berapa? 75 juga. Ya, Sama, 75, Pak. ya. 450 75 sama nilainya. 75 juga kan? Nah, maka Ya. dengan berbekal ilmu rata-rata hitung atau arithmetic mean, atau Anda sering menyebutnya rata-rata, disimpulkanlah dua mahasiswa itu seolah-olah prestasinya bagaimana? Sama. Sama. Karena ilmunya baru paham rata-rata hitung. Kelemahan rata-rata hitung adalah bahwa dari seluruh data yang ada itu langsung dipukul rata, gitu ya. Sehingga ketika ada data yang perbedaannya jauh, itu dirata-ratakan. Makanya coba Anda lihat, kalau misalnya tadi kesimpulannya prestasinya sama, kalau kita lihat per data, coba kalau diperhatikan per data ini ya, seandainya dosen tersebut atau guru tersebut menentukan bahwa batas lulusnya itu 65 misalnya, mahasiswa A bagaimana kalau batas lulusnya 65? Lolos. Lulus. Bagaimana dengan mahasiswa B? Tidak. Apa yang tidak lulus? Karena ada beberapa nilai yang di bawah. Berapa? Di bawah 65. Ada 55, ada 45, ada 55 juga. Ya, berarti berapa mata kuliah yang tidak lulus? 2. Kalau 65 1, kemudian 2 ya. Ada 255-nya. Masuk 65 juga. Ya kan? Iya. Nah, Iya.
Berarti 3 mata kuliah tidak lulus. Sementara si B, ya, sementara si B itu, si A, gimana yang si A? Ya aman karena nilainya lulus semua di semua. atas Lulus rata-rata. semuanya, gitu kan? Padahal tadi Anda di awal mengatakan prestasinya Sama. sama. Berarti perhitungan rata-rata bisa saja kemudian nanti Anda menyimpulkan secara salah. Itu maksudnya. Paham ya maksudnya ya? Iya, Pak. Simpulannya kurang bagus ya, karena di awal Anda mengatakan dua-duanya prestasinya sama berdasarkan hitungan rata-rata, tetapi kalau kita teliti per data, ternyata sebetulnya mahasiswa A itu relatif dia aman. Sementara si B, dia ada beberapa mata kuliah yang tidak lulus. Walaupun dari sisi yang lain, si B itu mempunyai keunggulan tertentu ya. Untuk beberapa mata kuliah, misalnya si B itu dia bagus. Contoh statistik nilainya berapa? 100. Bahasa Inggris 98. Bahasa Inggris yang tidak diperoleh oleh mahasiswa A, kan begitu. Tetapi di sisi lain, mahasiswa B dia punya kelemahan. Karena ada beberapa mata kuliah yang nilainya kecil. Bahkan tidak lulus. Begitu kan? Iya. Nah, ketika dihitung rata-ratanya, ternyata jumlahnya sama. Sehingga Anda tadi langsung menyimpulkan nilainya atau prestasinya sama. Nah, berarti nilai rata-rata mempunyai kekurangan ketika data itu jauh penyimpangannya. Rata-rata akan bagus digunakan apabila data tersebut penyimpangannya tidak jauh berbeda. Itu akan bagus. Contoh misalnya ya, jangan jauh-jauh 2 orang aja, 2 orang misalnya ibu punya anak 2 gitu ya, katakanlah tingginya yang satu 70 cm ya, anak yang kedua 72 misalnya, atau 73, itu tidak terlalu jauh ya. Maka kalau dicari rata-ratanya 72 ditambah, misalnya yang kedua 74, 72 ditambah 74 dibagi 2, berarti rata-ratanya berapa? 73. Ya kan? Dekat itu. Bandingkan dengan 2 anak, yang satu 75 cm, yang satu 50 cm. Coba kalau ditambahkan dibagi 2, maka akan jauh data itu kalau disimpulkan. Karena datanya penyimpangannya jauh. Paham maksudnya? Iya, Pak. Nah, begitu. Jadi rata-rata itu akan bagus ketika datanya tidak terlalu jauh berbeda. Ketika datanya jauh berbeda, maka perhitungan rata-rata akan sulit memperoleh kesimpulan yang baik. Contoh tadi si mahasiswa B. Gitu ya. Ternyata kita menyimpulkan salah, seolah-olah 2 mahasiswa itu sama. Ya, walaupun ketika dilihat secara individu masing-masing mempunyai kelebihan. Kelebihan si A itu karena antara nilai mata kuliah satu dengan nilai mata kuliah lain dia tidak terlalu jauh berbeda. Penyimpangan tidak terlalu jauh berbeda. Sehingga dia lulus semuanya. Si B penyimpangannya jauh, ada yang nilainya 100 tapi ada juga yang nilainya 55. Gitu ya. Jadi seolah-olah ketika dirata-ratakan bagus. Nah, dengan demikian di dalam statistik kita harus ada satu perhitungan lagi yang bisa memberikan kesimpulan yang adil. Maka muncullah measures of dispersion. Ukuran penyimpangan. Tadi saya katakan penyimpangan datanya yang tinggi itu rata-rata akan kurang akurat. Penyimpangan data yang tinggi itu perbedaannya yang jauh misalnya, gitu ya. 2 anak, satu anak tingginya 85 cm, satu lagi 40 cm, itu penyimpangannya jauh. Kalau dirata-ratakan kurang bagus. Tapi kalau Anda 2 anak tingginya 75 cm yang pertama, yang kedua 78, itu nggak terlalu jauh. Ya, nah ukuran dispersion ini penting
Kemudian ketika kita membandingkan antara dua data atau lebih, sehingga ketika mengambil kesimpulan cukup akurat ketimbang mengambil kesimpulan hanya berdasarkan rata-rata. Begitu ya, itu pengertian dispersion. Lanjut. Nah, bagaimana cara menghitung penyimpangan itu untuk kemudian nanti kita bisa menyimpulkan secara lebih akurat, gitu ya, di samping rata-rata? Maka ternyata banyak cara. Nah, Anda lihat di depan, di layar. Dibagi dua. Ini yang pertama, ini cara yang kedua. Cara yang pertama dibagi lagi ada 5 cara. 1, 2, 3, 4, 6 malah. Ini 1 sampai dengan 6. Cara yang kedua, relatively variability, itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau ditambahkan ada berapa cara ini? 11. 11 cara. Tanya cara mamen ya, ayah kan cara namanya mamennya adanya, Bu. Di Garut ayah tuh cara. Buka apa sampai ngadang. Oh, mengadang. Sampai nguping, Pak. Cara itu hampir sami sareng burayot. Dari aci. Nangge gula berem. Nah, itu cara Cucur. Nah, kayak cucur. Cara itu cucur yang kecil, itu cara. Oh, cucur nu alit teh cara. Nah, Anaknya cucur. Cucur alit weh. minantuna. Anak cucur eta mah. Oh, Minantuna. teram. Oh, Satu rayot. kertas nyebat tutut entong monyong kumaha teh. Kumaha apa? Nah, sanes. Keong. Keong alit. Keong alit. Ya, kita lanjutkan. Tapi 11 cara ini tidak mungkin kita pelajari seluruhnya. Apalagi cuma 1 semester. Kalau di jurusan statistik, di Fakultas Statistik, di Unpad misalnya, di IKIP, di ITB, ini dipelajari 1 semester ya. Ini saja bisa 2 semester dipelajari. Sementara Anda 1 semester harus beres statistiknya. Nah, maka yang akan kita pelajari ini yang saya kasih warna berbeda. Ada berapa, Bu? Ada 3. Nah, ini. 3. Nah, ini 1. Yang kedua ini coefficient of variation. Yang ketiga standard score. Nah, 3 aja cukup. Ya, jadi saya ulangi. Kenapa diambil 3? Pertama terlalu banyak kalau semuanya dipelajari. Yang kedua, yang paling sering dipakai sajalah dalam ilmu pendidikan. Karena ini statistiknya kan pendidikan ya. Yang paling banyak dipakai dalam pendidikan 3 inilah. Cukup. Ya, bahkan lebih dari cukup begitu. Waktunya udah mau habis katanya nih. Lihat. Berarti yang pertama kita bahas apa? The standard deviation. Asal apa naon Bu? Keju. Nah, maka kita diskusikan sekarang yang pertama yaitu tadi the standard deviation. Standard deviation di Indonesia lagi-lagi ini istilahnya beragam. Ada simpangan baku, ini. Silahkan nanti mau pakai yang mana. Saya lebih suka menggunakan istilah yang ketiga, yang mirip aslinya yaitu ini. Apa? Standar deviasi. Jadi saya lebih suka standar deviasi. Ya, walaupun ada juga yang menyebutkan simpangan baku boleh. Saya lebih suka standar deviasi seperti bahasa Inggrisnya yaitu standard deviation.
Itu masalah istilah. Yang penting adalah maksudnya atau pengertian dari standard deviation tadi ya. Jadi untuk menghitung penyimpangan data dari rata-ratanya. Gitu ya. Ini. It is the most important measures of dispersion. Jadi measures dispersion ini merupakan ukuran yang sangat penting. Kenapa? Karena measures of dispersion nanti sebagai perhitungan lain untuk pengambilan kesimpulan yang lebih akurat gitu ya. Ketika perhitungan rata-rata tidak mencerminkan data yang sebenarnya. Maka standar deviation ini digunakan. Ya, kayak nanti akan paham lah. Intinya standar deviation itu adalah sebuah ukuran ya untuk menentukan besarnya simpangan data dari rata-ratanya. Semakin tinggi standar deviasi, berarti data itu penyebarannya tinggi, penyimpangan data itu tinggi. Semakin kecil standar deviasi, berarti penyimpangan datanya rendah. Artinya data itu hampir homogen. Gitu ya. Hampir sama data itu. Homogen, sebetulnya homogen tidak sama dengan sama gitu ya. Homogen itu antara data itu tidak terlalu jauh perbedaannya, itu homogen. Kalau dikatakan sama salah ya, karena tidak sama gitu. Jadi ulangi, standard deviation yaitu sebuah ukuran untuk menentukan besarnya simpangan data dari rata-ratanya. Ya. Semakin tinggi standar deviasi, berarti kumpulan data-data itu penyimpangannya tinggi. Seperti tadi mahasiswa yang B itu ya. Semakin kecil standar deviasi, berarti penyimpangan antar data itu rendah. Artinya, standar deviasi yang kecil menunjukkan bahwa kelompok data itu homogen. Contoh tadi mahasiswa A itu homogen. Kenapa? Standar deviasinya kecil. Penyimpangan antara datanya tidak terlalu jauh. Berarti mahasiswa A itu dia relatif memahami seluruh mata kuliah. Gitu. Karena nilainya hampir sama. Si B, tadi dia hanya menguasai mata kuliah tertentu saja secara bagus. Gitu. Bahkan ada yang nilainya 100. Tetapi si B itu ada mata kuliah juga yang nilainya rendah. Bahkan tidak lulus. Gitu ya. Oke, itulah standar deviasi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara perhitungannya? Ini belum mati kan ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Masih ada Ngomong masih. sendiri ini. Biasanya suka ada taman 10 menit kalau udah Ya, pemberitahuan. tadi udah muncul tuh 10 menit lagi, Iya. tapi udah lama 10 itu. menit. Oke, itu pengertian standar deviasi. Sebelum bagaimana cara menghitung standar deviasi, Anda lihat rumusnya seperti ada yang di layar, ya. Nah, tapi silakan ada pertanyaan dulu. Sepertinya nggak ada, Pak. Nggak ada apa? Nggak ada pertanyaan. Oh, mungkin nggak ada burayot, nggak apa-apa, ada saya mah nggak nanya. Ah, kok ada lagi? Bapak keke. Bu Ani, pesen burayot Bu Bapak emang Ani. Sabtu bakal ya bapaknya di kampus. Bu Ani badannya anak burayot, Pak. Karena Fitri hati bade lagi begini, ngabagi hiji ewang. Sabtu Sabtu saya jarang ke kampus. Aduh, sanes milik. Ya, nggak apa-apa, nanti aja Lebaran. Biar double Baik. pas sama dodol. Tuh, jadi lupa ya. Kok statistik kena burayot ini tuh? Gara-gara burayot. Ini Pak, perhitungan standar deviasi. Ya iyalah, itu mah judulnya. Maksudnya tadi sampai mana?
Iya, sampai pengertian. Terus Rumusnya, bagaimana Pak. cara Kalau ada menghitung pertanyaan cara dahulu, standar deviasi rumus. itu? Oke, ya, pengertiannya tadi ya. Iya. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Ini rumusnya. Ya, kalau melihat rumus seperti susah gitu. Dan nanti kalau sudah ada contoh mah liar lah ya. Ya. Lihat ini, dibagi dua rumusnya. Ada ungrouped data. Nah, ungrouped data menghitung untuk data yang tidak dikelompokkan. Rumusnya ada dua. Rumus ini satu, rumus ini yang kedua. Nah, gitu. Nah, saya kemarin tidak jadi itu, lupa saya tidak membawa alat ini nih. Nah, gitu. Bismillah. Nah, ini. Tangannya harus pakai ini, pakai ini. Kemudian untuk yang grouped data, data yang dikelompokkan. Ada dua rumus juga, 1, 2. Nah, berarti ada berapa rumus? 4. Ada 4. Ya. Pertama gini caranya. Lihat dulu datanya berkelompok tidak. Kalau tidak berkelompok, berarti Anda gunakan rumus 1 atau rumus 2. Kalau datanya berkelompok, Anda sudah tahu apa yang berkelompok, apa yang tidak, kan sudah tahu ya. Tidak perlu saya jelaskan lagi. Nah, masalahnya adalah dari dua rumus ini, ya, masa dua-duanya dipakai begitu. Ini kan ada dua rumus, yang ungrouped ada dua rumus kan ya. Jadi gini. Iya. Pertama, ketika kita akan menyelesaikan standar deviasi, lihat dulu datanya. Ungrouped, kalau ungrouped berarti gunakan rumus 1 ini, rumus 2 ini. Kalau datanya grouped juga gunakan rumus 1 dan 2. Nah, tentu rumus 1 dan 2 ini harus dipilih. Gitu. Yang mana? Apakah menggunakan 1 atau 2? Nah, caranya bagaimana? Ini habis ya? Masih ada, Pak. Oh, masih ada. Pak, masih Ya. ada. Nah, untuk menentukan kapan menggunakan rumus 1 atau 2, ini yang atas ya, yang ungrouped, itu Anda harus melihat dulu jumlah datanya. Kalau jumlah datanya banyak, gunakan rumus 1 yang ini. Kalau jumlah datanya kecil, gunakan rumus yang ini. Ulangi. Kalau datanya banyak, gunakan rumus 1. Kalau datanya sedikit, gunakan rumus 2. Emang rumus 1 dan 2 berbeda nggak? Coba Anda lihat. Beda. Beda. Berbeda. Apa yang bedanya? Itu per Di N. bawahnya, Pak. N sama bawah. N1. Bawahnya Itu aja Pak berbeda. N-1 Ya. atau N apa? Nggak ada lambangnya? N-1. N-1. Iya. Bapak kalau banyak misalkan berapa? Gimana? Sedikit berapa? Ya, nah bagus. Kan tadi kalau rumus 1 untuk data yang banyak, banyaknya berapa? Ya, bagus pertanyaannya. Jadi untuk sementara beberapa ahli ini ada perbedaan untuk menentukan bahwa data itu banyak atau sedikit ya. Tetapi kita ambil yang hampir disepakati.